Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini, kita akan menampilkan bagaimana reaksi sel volta pada buah nanas. Dengan saya Dimas Arya Putra dan teman-teman saya. Nama saya Atia Putri Fitria dari kelas 12E menu A nomor absen 3. Nama saya Jiko Arkana Faviano dari absen 9. Saya Keira Anissa Rafeifa, absen 15, menu A. Selamat menyaksikan. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum sel volta. Judul praktikum kita adalah praktikum sel volta dari buah nanas. Tujuan mengapa kita melakukan praktikum ini? Yang pertama, membuat sel volta dari bahan-bahan sehari-hari. Dalam percobaan ini kita menggunakan buah nanas. Yang kedua, menghitung sel yang dihasilkan dari sel volta yang dari buah nanas. Dasar teori praktikum sel volta oleh kelompok 2, menu A, kelas 12. Guru pembimbing Ibu Widya Pertiwi, SPD. Dasar teori praktikum sel volta dengan buah nanas. Berikut, dasar teori praktikum sel volta dengan buah nanas menggunakan paku Fe sebagai anoda, koin tembaga Cu sebagai katoda, kabel berpenjepit buaya, dan lampu LED sebagai indikator adanya listrik. Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Praktikum yang kami lakukan memanfaatkan buah nanas sebagai elektrolit alami karena memiliki kandungan asam organik serta ion-ion yang mampu menghantarkan listrik, dan dua logam berbeda yaitu paku dan koin tembaga yang dihubungkan oleh kabel berpenjepit buaya. Perbedaan sifat kimiawi kedua logam menyebabkan reaksi redoks yang menghasilkan aliran elektron melalui rangkaian luar, sehingga dapat menghidupkan lampu LED. Menyesetkan buah nanas menggunakan pisau pada sisi bagian nanas yang ingin digunakan praktikum. Kemudian, memasukkan koin pada bagian nanas yang sudah disesetkan dengan pisau. Langkah selanjutnya, menusukkan paku pada bagian yang sama dengan koin, namun diberikan sedikit jarak. Langkah selanjutnya, mencapitkan capit buaya pada koin dan melilitkan kabel pada paku di setiap bagian nanas. Lalu, melilitkan ujung kabel kepada pitingan lampu dan juga mencapitkan capit buaya pada pitingan lampu. Pada percobaan ini, kita menggunakan cara yang sama, namun kita menggunakan lampu LED yang berbeda. Kita menggunakan lampu LED yang tidak memiliki pitingan. Kita lepaskan ujung kabel dan juga capitan buaya, lalu mencapitkannya kembali dan melilitkannya kembali pada lampu LED yang berbeda. Pada awal percobaan, rangkaian sel tidak mampu menyalakan lampu. Hal ini diduga karena kuat arus yang dihasilkan masih terlalu kecil, sehingga tidak memenuhi kebutuhan daya lampu. Walaupun tegangan sudah terbentuk, arus yang dihasilkan belum cukup kuat untuk membuat filamen lampu menyala. Selain itu, faktor material pada bagian lampu juga berpengaruh. Lampu yang pertama digunakan memiliki pegangan berwarna emas yang kemungkinan bukan berasal dari logam penghantar yang baik atau memiliki hambatan listrik lebih tinggi. Setelah rangkaian dihubungkan menggunakan lampu milik kelompok lain, lampu tersebut berhasil menyala. Lampu kelompok lain memiliki bagian pegangan berwarna tembaga yang mudah dililitkan kabel, sehingga kontak listrik terjadi dengan baik. Tembaga memiliki sifat konduktivitas tinggi sehingga arus yang kecil dari sel buah dapat dialirkan dengan lebih optimal. Sel sama dengan reduksi atau katoda dikurang oksidasi atau anoda. Aku memberikan contoh dari nanas dengan penghantarnya paku dan koin emas. Langsung kita masukkan ke rumus. Sel sama dengan plus 1,50 dikurang dalam kurung min 0,44. Lalu Sel sama dengan plus 1,50 ditambah 0,44. Selnya jadi plus 1,94. Pada praktikum kali ini menyimpulkan bahwa buah nanas dapat digunakan sebagai sumber elektrolit alami untuk membentuk sel volta sederhana. Paku besi berfungsi sebagai anoda yang mengalami oksidasi, sedangkan koin tembaga sebagai katoda yang mengalami reduksi.
Reaksi redoks yang terjadi menghasilkan aliran elektron melalui kabel sehingga mampu menyalakan lampu LED sebagai indikator adanya listrik. Namun, tegangan yang dihasilkan dari satu buah nanas biasanya kecil, sehingga beberapa sel nanas perlu disusun secara seri untuk mendapatkan tegangan yang cukup.